Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan cuan terus ya. Sorry nih, gue udah 2 mingguan gak bikin video YouTube, tapi hari ini gue langsung siapin lagi video YouTube buat teman-teman semua bisa belajar investasi. Karena memang yang namanya bikin video YouTube ini lumayan makan waktu lebih lama dibandingin bikin video TikTok. Jadi memang butuh waktu. Jadi teman-teman yang udah nungguin, thank you banget. Jadi di video kali ini, gue akan jelasin tentang cara baca laporan keuangan dan data-data apa aja sih yang bisa diambil dari laporan keuangan. Jadi kita langsung aja mulai ke slide-nya, oke? Nah, di sini di intronya, cara membaca laporan keuangan, data apa aja yang diperluin. Kita lanjut ya. Jadi sebelum kita baca laporan keuangan, kita harus tahu dulu di mana sih kita bisa akses laporan keuangan. Dan teman-teman bisa akses yang namanya laporan keuangan ini dari websitenya idx.co.id. Nah, di sini ada caranya. Cara download laporan keuangan. Step pertama yang paling kiri adalah ke website idx.co.id. Nah, ini adalah website dari Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke bagian perusahaan tercatat. Nah, dari perusahaan tercatat itu teman-teman bisa langsung ke bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung gue praktekin aja ya. Nah, ini gue udah buka website idx.co.id. Terus tadi kan stepnya adalah ke perusahaan tercatat. Nah, perusahaan tercatat ini, terus teman-teman bisa langsung ke laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung buka. Nanti akan muncul menu kayak gini. Teman-teman bisa masukin. Teman-teman bisa pilih mau laporan keuangan atau tahunan, mau jenis efeknya saham atau obligasi, dan kodenya apa. Kalau di sini gue pakai laporan keuangan dan saham. Nah, habis itu kita masukin. Contohnya, misalkan gue di video ini akan pakai contoh Sido Muncul, tolak angin, perusahaan Sido, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Nah, kita pilih yang tahun 2020 tahunan. Jadi yang terbarunya adalah Q4 atau tahunan 2020. Kita langsung cari aja. Nah, di sini akan muncul menu-menunya. Nah, teman-teman bisa pilih. Kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk laporan-laporan lainnya, teman-teman bisa download dulu semuanya terus buka satu-satu. Tapi kalau udah biasa nanti akan tahu kok yang mana yang memang adalah laporan keuangan. Nah, di sini itu yang kedua nih, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 31 Desember 2020.pdf. Nah, iya harus yang PDF karena laporan keuangannya ini biasanya dalam format PDF. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Ini artinya teman-teman udah buka file yang benar. Nah, kita balik lagi ke slide-nya ya. Nah, jadi sebelum kita lihat-lihat benar-benar isi dari laporan keuangan, gue mau jelasin dulu tentang ada apa aja sih di laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan ini sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ini adalah balance sheet atau neraca keuangan. Jadi ini isinya adalah kesehatan-kesehatan dari perusahaan. Apakah perusahaan ini sehat atau perusahaan yang terlalu banyak utangnya. Habis itu di sini ada yang namanya income statement atau laporan laba rugi. Kita bisa tahu perusahaan ini pendapatannya dari mana, omsetnya berapa, terus kita juga bisa tahu laba bersihnya berapa. Jadi kita bisa tahu si perusahaan ini untung atau rugi posisinya sekarang. Nah, habis itu ada juga cash flow statement yang ketiga atau laporan arus kas. Di sini teman-teman bisa lihat uang yang ada di perusahaan ini tuh keluar masuknya kemana aja sih. Dan di tahun ini uang yang masuk lebih banyak dari uang yang keluar atau enggak. Jadi yang lebih banyak itu yang mana, yang masuk atau yang keluar. Dan di bagian keempat ada footnote atau catatan kaki. Jadi dari 3 bagian tadi yang balance sheet, income statement, dan cash flow statement ini biasanya banyak kan angka-angka, tapi untuk penjelasannya ada di bagian footnote atau yang paling bawah. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu balance sheet. Balance sheet ini nama lainnya neraca keuangan. Nah, tadi kayak yang udah gue bilang, balance sheet ini isinya adalah aset-aset atau data-data perusahaan, di mana kita bisa tahu perusahaan ini itu bagus atau enggak, sehat atau enggak. Nah, maksudnya sehat atau enggak itu adalah kita bisa lihat dari hutangnya. Kalau hutangnya terlalu banyak, artinya kemungkinan besar perusahaan ini lagi kurang sehat. Tapi kalau utangnya sedikit, artinya perusahaan itu sehat. Jadi perusahaan itu kemungkinan besar akan punya utang. Dan punya utang itu adalah salah satu hal yang lumayan positif. Karena utang itu otomatis akan meningkatkan produktivitas dari si perusahaan ini. Tapi ada batasnya, ada porsinya masing-masing. Jadi kalau terlalu banyak itu juga kurang bagus, tapi ada batas-batas yang harus lebih baik dipilih oleh perusahaan itu, jadi utangnya itu nggak terlalu banyak. Nah, di balance sheet ini ada 3 bagian. Yang pertama ada aset, terus yang kedua adalah liabilitas, dan yang ketiga adalah ekuitas. Nah,
Maksudnya aset itu apa? Aset itu berarti semua yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan ini punya tanah, punya ruko, punya hotel, punya bangunan. Itu adalah aset dari perusahaan. Sedangkan untuk liabilitas dan ekuitas ini adalah cara perusahaan ini membiayai atau membayar aset-asetnya tadi. Misalkan tadi, dia punya tanah. Tanah ini dibayarnya pakai apa? Pakai cash, pakai duit mereka sendiri, atau ngutang dulu. Misalkan ngutang ke bank, dan lain-lain. Jadi, kalau utang akan dicatatnya di liabilitas. Jadi liabilitas ini namanya adalah utang. Sedangkan kalau dia modalin dengan duitnya sendiri atau modalnya sendiri, dia akan masuk ke ekuitas. Ekuitas ini namanya adalah modal atau book value. Nah, di sini di bawahnya ada lagi tulisan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi teman-teman bisa hitung nanti aset ini adalah jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Itu kemungkinan besar akan sama. Kalau nggak sama malah berarti ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjut lihat lagi ke bagian balance sheet di laporan keuangannya. Nah, ini teman-teman balik lagi ke laporan keuangannya dan teman-teman bisa ke bagian bawah aja. Nah, ini kan ada tanda tangan, ada pernyataan-pernyataan, ada daftar isi. Dan yang paling atas, paling awal ini adalah si balance sheet atau laporan neraca keuangan atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada tulisannya ya, di sini adalah 31 Desember 2020, ini gua zoom ya. Nah, 31 Desember 2020 dan di kanannya ini bahasa Inggrisnya, tapi yang di bawah sini ini 31 Desember 2020, kanannya adalah 31 Desember 2019. Jadi ini perbandingan antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Nah, yang pertama ini aset nih. Nah, teman-teman bisa baca-baca ya. Ada aset lancar, ada kas, piutang, dan lain-lain. Terus ada aset tidak lancar, uang muka, aset tetap, aset tidak lancar lainnya. Nah, di sini ada angka-angkanya, teman-teman bisa lihat nih. Terus ada total aset. Nah, ini yang biasanya akan kita pakai. Total aset. Di sini angkanya bukan 3 juta loh ya. Nih, kalau teman-teman lihat di bagian atas nih, disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Jadi, angka-angka di sini itu ada jutanya. Jadi, ini ada tambahan 0 lagi 6. Jadi, maksudnya adalah ini adalah 3,8 triliun, bukan 3,8 juta ya. Nah, kita balik lagi ke bawahnya lagi. Ini masuk ke liabilitas. Liabilitas ini sama kayak tadi gue bilang adalah hutang. Hutang ini juga ada banyak macam-macam. Ada utang usaha, pihak ketiga, pihak berelasi, utang lain-lain, utang pajak, beban akrual, dan lain-lain. Pokoknya ini utang-utangnya yang jangka pendek. Terus juga ada jangka panjangnya. Liabilitas imbalan kerja karyawan. Maksud dari imbalan kerja karyawan ini kemungkinan besar akan untuk pensiun, uang pensiun dari karyawan-karyawannya. Terus ada pajak tangguhan, liabilitas sewa jangka panjang, dan lain-lain. Dan ini adalah total liabilitasnya. Berarti ini total hutang dari si Sido adalah 600 miliar. Karena balik lagi, ada nolnya lagi 6 ya, karena juta. Nah, terus kita ke bawah lagi, ini adalah bagian ekuitas. Ekuitas ini kayak yang tadi gue udah bilang adalah modal dari si perusahaan. Nih, makanya ada modal saham, modal dasar, tambahan modal di setor, terus ada saham treasury, saldo laba, dan lain-lain. Nah, ini adalah total ekuitasnya. Nah, habis itu ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah total liabilitas dan ekuitas. Angkanya adalah 3,849 triliun. Ini sama dengan angka yang tadi di aset nih. Nah, total aset 3,849 triliun. Jadi, balik lagi kayak yang tadi gue udah bilang, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi, ini terbukti ya. Total asetnya 3,849 dan total liabilitas dan ekuitasnya juga 3,849. Jadi mereka sama. Oke, sekarang kita lanjut ke income statement atau laporan laba rugi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bisa ngecek sendiri si perusahaan ini tuh omsetnya berapa sih? Terus setelah dari omset dia dikurang-kurangin beban-beban apa aja nih, biaya-biaya apa aja. Misalkan teman-teman mau jualan, misalkan teman-teman mau jualan makanan deh, nasi goreng misalkan. Nah, total penjualan nasi gorengnya ini masuk ke si penjualan ini, revenue. Tapi setelah itu akan dikurang-kurangin. Misalkan teman-teman ada biaya modal beli nasinya, beli minyak, beli kecap, misalkan ada gas, air, dan lain-lain. Itu akan masuk ke biaya-biayanya sampai setelah selesai dikurangin, semua dapatlah si laba bersih ini. Gitu. Jadi simpelnya kita bisa tahu lah ini perusahaan bisnisnya angkanya berapa sih, jualannya berapa sih, terus laba yang bisa didapat itu berapa, gitu. Kita langsung aja buka ke laporan keuangannya. Ini kan tadi yang bagian total liabilitas dan ekuitas ya. Teman-teman tinggal turun aja. Dan ini udah masuk ke laporan laba rugi nih, laporan laba rugi.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ada bagian penjualan yang tadi gue bilang nih, penjualannya. Jadi omset dia adalah 3,3 triliun. Dan hebatnya, walaupun 2020 ini pandemi, tapi Sido ini penjualannya masih meningkat. Bahkan di tahun 2019 ini 3,3 triliun dan sekarang naik ke 3,3 triliun. Berarti ini lumayan naik hampir sekitar 10%. Dan ini lumayan bagus. Mungkin salah satu alasannya karena memang Sido ini produk-produk yang dihasilkan oleh Sido ini berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi kemungkinan besar memang di 2020 ini penjualan mereka malah meningkat gitu. Nah, terus ini ada beban-bebannya nih, beban pokok penjualan, beban pemasaran, beban umum, administrasi dan lain-lain, beban pajak, biaya keuangan, sampai akhirnya ketemu nih laba tahun berjalan. Ini adalah yang dimaksud dengan laba bersih. Nah, berarti di sini angkanya laba bersih yang bisa dihasilkan oleh si Sido adalah 900 miliar. Dan ini balik lagi, ini bertumbuh loh dari sebelumnya di 2019 800 sekarang jadi 934 miliar. Berarti ini naiknya sekitar belasan persen. Dan ini lumayan bagus banget buat perusahaan yang udah sebesar Sido tapi masih bertumbuh. Ini salah satu hal yang positif nih, apalagi dia bertumbuh dan labanya ini lumayan besar gitu. Tapi balik lagi, kalau kita mau lihat besar kecilnya laba ini, kita harus bandingin sama revenue-nya ya. Jadi kita pakai rasio-rasio, biar lebih gampang lihatnya. Nah, kita balik lagi bahas ke slide. Oke, kita lanjut ke bagian cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, di bagian cash flow statement ini, teman-teman bisa lihat uang yang masuk dan keluar dari perusahaan ini, yang adalah perusahaan Sido. Jadi teman-teman bisa tahu uang yang masuk ini lebih besar atau lebih kecil dari uang yang keluar. Nah, laporan arus kas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah pendanaan. Nah, terus untuk lebih jelasnya lagi, ini mirip-mirip sama yang tadi ya, aset sama dengan liabilitas sama ekuitas. Ini juga ada hubungannya. Nah, di sini hubungannya adalah kalau arus kas operasi ditambah dengan arus kas investasi, ditambah dengan arus kas pendanaan, ini dijumlah nih semua, terus ditambah dengan kas dan setara kas awal tahun, yang adalah berarti 1 Januari 2020, dia dijumlah jadilah kas dan setara kas akhir tahun, yaitu 31 Desember 2020. Jadi simpelnya ini kayak perubahan lah. Misalkan teman-teman punya duit 1 juta, terus selama setahun teman-teman ada kerja, ada beli barang, ada bayar apa. Nanti dapat, misalkan ternyata teman-teman perubahan uangnya jadi nambah 2 juta. Nah, berarti yang sebelumnya 1 juta nambah 2 juta. Jadi di tahun berikutnya teman-teman jadi punya duit 3 juta. Simpelnya kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke laporan keuangannya buat lihat. Nah, ini tadi yang laporan laba rugi, kita turun lagi ke bawah. Nah, ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas dari PT Sido muncul. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada 3 bagian. Arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi kebagi jadi 3. Nah, ini ada macam-macam nih operasi, dari pelanggan, bayar pemasok, bayar karyawan, bayar pajak, penghasilan, beban operasional, dan lain-lain. Dan dari operasi ini dia plus 1 triliun. Nah, terus kita ke bawah lagi ke investasi. Pokoknya ada perolehan aset tetap, berarti mungkin dia beli properti dan lain-lain. Terus ada aset tidak lancar dan lain-lain. Nah, di sini totalnya adalah dalam kurung. Arti dalam kurung adalah minus. Jadi yang sebelumnya dari operasi ini dia plus 1 triliun, sedangkan di yang investasi dia minus 95 miliar. Nah, kalau ke bawah lagi yang pendanaan ini juga minus nih. Dia ada pembayaran dividen kas, pembayaran hutang sewa, dan lain-lain. Dan hasilnya adalah minus 774 miliar. Nah, setelah itu semua dijumlahin nih. 1 triliun kurang 95 miliar kurang 774 miliar. Dan ternyata masih surplus, masih positif. Kenaikannya adalah 165 miliar. Nah, terus ini ada juga dampak perubahan selisih kurs dan lain-lain. Pokoknya ya perubahan kurs atau mata uang. Dan ada angkanya 1,4 triliun. Nah, di sini 1,4 miliar. Nah, di sini jadi ada totalnya nih, kas dan setara kas awal tahun. Yang tadi kayak gue bilang di awal tahun 1 Januari angkanya adalah 864. Terus dijumlah dengan ini tadi, kenaikan dan perubahan kurs, dapatlah sekarang kasnya adalah 1,031 triliun. Nah, jadi dia ada plusnya nih, dan ini adalah hal yang baik. Nah, jadi kalau teman-teman lihat juga ini,
864 miliar di awal tahun, ini adalah angka yang didapat dari akhir tahun 2019. Nih ya, kalau teman-teman lihat akhir tahun 2019 itu 864 miliar. Nah, ini akan masuk ke sini. Jadi, dari sini 31 Desember 2019 akan jadi data 1 Januari 2020. Kayak gitu. Setelah dijumlah-jumlahin, dapatlah yang 31 Desember 2020. Nah, ini adalah kas dan setara kas akhir tahun. Bagian terakhir dari laporan keuangan, yaitu footnote atau catatan kaki. Nah, catatan kaki ini gue nggak bisa terlalu jelasin karena memang banyak, tapi teman-teman bisa baca sendiri. Karena footnote ini memang isinya penjelasan-penjelasan. Jadi, teman-teman misalkan ada nggak ngerti apa, terus teman-teman cari footnote-nya, nanti di situ akan dijelaskan ini uangnya kemana, angkanya dapat dari mana, itu bisa dicari di bagian footnote. Itu ada di bawahnya si arus kas, itu teman-teman bisa baca-baca, dia memang paling panjang, biasanya puluhan sampai ratusan halaman untuk di footnote-nya, tapi itu isinya adalah penjelasan-penjelasan. Daripada bingung, kita langsung aja ke footnote-nya. Nah, ini udah bagian dari catatan kaki nih, catatan laporan keuangan. Ini ada banyak macam-macamnya. Ini di awal-awal nih ada informasi-informasi tentang SIDO, awal-awalnya gimana, entitas induk, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mau baca, silahkan dibaca. Karena ini bakal bikin teman-teman lebih kenal dengan perusahaan atau saham yang teman-teman mau beli. Nah, tapi kalau mau cepatnya gini, misalkan gini, gue contohin satu ya. Nanti teman-teman yang lainnya, teman-teman bisa coba-coba sendiri. Nah, misalkan di sini, gue mau cari yang bagian penjualan nih. Penjualan 3 triliun, dan di sini ada catatan atau notes di angka 22 dan 31. Nah, berarti kita tinggal cari si catatan kaki dari penjualannya berapa. Nih, di angka 22. Kita cari dulu yang 22. Teman-teman scroll aja, karena lumayan panjang awal-awalnya. Sampai ketemu angka 22. Ini udah, oh ini masih 2 bahkan tuh. Kita scroll terus ke bawah. Nah, ini 22 nih. Ini kan 21 laba per saham. Nah, ini 22 penjualan. Di sini teman-teman bisa lihat dia penjualan ini dapat dari mana aja sih, dan dia jualan apa yang menghasilkan paling banyak uang. Nih ya, teman-teman bisa lihat di bagian jamu herbal dan suplemen itu angkanya adalah 2 triliun, 2,2 triliun. Terus di bawahnya ada makanan dan minuman 1 triliun, dan bawahnya lagi farmasi di 108 miliar. Dan totalnya adalah 3,3 triliun. Jadi teman-teman bisa tahu nih, dia itu dapat penjualannya dari mana? Jamu herbal, suplemen, makanan dan minuman, dan farmasi. Nah, dari situ teman-teman bisa tahu penjualan-penjualannya. Terus di bawah-bawahnya juga banyak nih. Ini ada lanjutannya nih. Penjualan dari PT apa, terus ada beban pokoknya, bebannya apa aja nih, biaya produksi, bahan baku, persediaan, pembelian, persediaan, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca di bagian catatan kaki. Yang penting teman-teman mau baca pelan-pelan sambil dipelajarin, lama-lama teman-teman akan makin mahir dalam membaca laporan keuangan, dan teman-teman bisa semakin mengenal dengan perusahaan yang teman-teman mau beli, kayak gitu. Ini banyak banget, ini catatan kaki memang panjang banget, sampai puluhan, dan halamannya mungkin puluhan sampai ratusan ya. Jadi dia panjang banget dan dijelasin nih, piutang usaha, kas setara, kas, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa coba baca-baca sendiri. Itu adalah PR buat teman-teman, karena gue udah jelasin nih dari tadi. Untuk awalnya downloadnya gimana, ada bagian apa aja, dan data-data apa aja sih yang biasa dipakai, kayak gitu. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you semua udah ngikutin, dan semoga benar-benar jadi mengerti tentang laporan keuangan. Ditunggu lagi video berikutnya. Kalau misalkan teman-teman ada request mau belajar apa, atau gue mau gue bikinin video apa, silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nemuin gue di luar TikTok dan Instagram, jangan lupa follow TikTok gue @excelexcel, L-nya 3, dan @zinvestorid, ini adalah account backupnya. Dan Instagram di exceljeremy_, dan @zinvestor.id. Nah, yang account zinvestor.id ini tiap hari akan konten buat edukasi teman-teman semua. Jadi jangan lupa di follow. See you in the next video. Bye-bye.